Selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bunda Lili di Do Remi Doa dan Renungan Anak Remaja Misioner Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Marilah kita awali ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Syukur dan terima kasih Allah Bapa untuk hari yang baru ini, di mana kami saat ini akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Bapa bukalah hati dan telinga kami, agar sabda yang kami dengar sesaat lagi boleh merasuk dalam hati kami masing-masing dan boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang harian ini. Nama-Mu kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Dan perikop, "Maukah engkau sembuh?" Dari Injil Yohanes ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Betesda setelah ia menderita selama 38 tahun. Pertanyaan Yesus kepada yang sakit tersebut, "Maukah engkau sembuh?"
bukan sekedar pertanyaan biasa, melainkan menyentuh kerinduan terdalam manusia akan pemulihan. Dalam konteks kita saat ini, pertanyaan ini terasa sangat relevan. Banyak orang mengalami kelumpuhan sosial, yakni kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, konflik, serta rasa putus asa. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwasanya Yesus hadir di tengah situasi yang tidak tampak berubah, dan Ia melihat penderitaan umat-Nya. Ia tidak tinggal diam terhadap jeritan hati mereka. Dan Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memulihkan martabat dan harapan. Pemulihan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga penyembuhan luka batin, rekonsiliasi, dan pemulihan kepercayaan antar sesama. Terkadang kita seperti orang lumpuh itu yang terlalu lama menunggu perubahan tanpa berani bangkit. Sabda Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Hal ini menjadi ajakan supaya kita tidak menyerah pada keadaan. Tuhan memberi kekuatan agar kita bangkit dengan iman, harapan, dan kasih yang menjembatani persaudaraan dan bekerja sama membangun kehidupan yang lebih adil dan damai. Daripada itu, orang itu sembuh dan diingatkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Itu berarti bahwa kesembuhan harus diikuti dengan pertobatan dan tanggung jawab baru. Kita dipanggil bukan hanya untuk sembuh dari berbagai persoalan, tetapi juga untuk menata hidup dalam terang kasih Kristus yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan yang melahirkan perdamaian, menolak kekerasan, dan memperkuat solidaritas. Pertanyaan Yesus hari ini ditujukan kepada kita semua, bahwasanya maukah kita sungguh-sungguh disembuhkan secara pribadi maupun kelompok? Pasti jawaban kita, iya, kita mau. Maka percayalah, Tuhan sendirilah yang akan menuntun langkah kita menuju hidup yang penuh harapan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup doa kita dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir telantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.